Memang sudah zaman baca tafsirannya. Sampun. Maksud syarat di situ apa? Maksud syarat di sini itu syarat-syarat yang menyebabkan kedua belah pihak satu sama lain itu bertengkar atau menyebabkan pertikaian setelah menangkap. Maksudnya seperti itu. Berarti syarat yang tidak membuat bertengkar. Nah, itu syarat. Maksudnya tidak dilarang. Sudah? Nah, itu. Berarti kan syarat-syarat yang tidak mengandung makna tidak menyebabkan pertikaian itu kan berarti sah. Ada pembagian syarat yang di situ tidak ada hubungannya dengan masalah akad dan tidak berkaitan dengan tujuan, tidak ada tujuannya, itu kan tidak menyebabkan pertikaian. Karena kan syaratnya sah, cuma lagu. Pada pembagian syarat yang tidak ada hubungannya dengan akad lama selama fihi wala yata'allaqu bihi gharadun, itu kan tidak menyebabkan pertikaian, seharusnya kan sah, cuman ternyata syaratnya itu lagu. Kenapa kok lagu? Padahal kan tidak bertentangan dengan makna dari dosaktif. Maksudnya? Jadi kenapa syaratnya saja yang tidak dianggap? Aku gelem sholat dari bayar 50.000. Lek kon bayar 50.000. Apakah setelah saya sholat kamu harus membayar saya? Atau memerintah aku sholat, sholatori, kayak awakmu sholat tak bayar 50.000. Kan berarti dengan syarat, sholat dengan syarat. Apakah kamu harus memenuhi syarat itu? Nah, kenapa kok enggak? Padahal syarat harusnya berlaku. Dalam yang diakati kewajibannya apa? Kalau B itu sholat, kewajibannya apa berarti? Yang diakatkan apa? Apakah wajib untuk memenuhi syarat tersebut? Apakah wajib untuk memenuhi syarat tersebut? Nah, syarat yang tidak wajib terpenuhi berarti syaratnya terus saya nggak menjawab kok. Ya, ada yang lain? Setiap syarat yang fasid itu apakah menjadikan akadnya fasid? Setiap akad yang fasid, Syarat yang fasid apakah tergantung sama mengikuti mazhab siapa. syarat fasid itu kan ketika tidak sesuai. Iya, tergantung sama mengikuti mazhab siapa. Kalau ikut yang membatalkan, Mazhab siapa yang membatalkan? Kalau yang sudah membatalkan berarti sama mengikuti mazhabnya Syafi'i. Ya fasid, karena itu muradif. Kalau sama mengikuti mazhabnya Hanafi, ya fasid berarti akadnya sah, tapi syaratnya nggak berlaku. Itu mazhabnya Hanafi.
Terus itu belum mengetahui. oh udah. Belum tahu kalau ada itu. Loh, kan ini muratif atau tidak fasad sama butelan itu? Sudah dibahas atau belum? Berarti kan sudah tahu. Heeh. Terus Tadi yang mau saya tanyakan itu memastikan dulu apakah memang semua syarat yang fasid atau tidak sesuai dengan metodologi menjadikan nah, tadi saya jawab itu tergantung mengikuti mazhab siapa. Terus kalau cari dulu. oh ya, sama cari dulu. Sudah ada yang lain? Sering paham fasada anak itu sama fasada asyatu sama lagu asyatu. Bukan perbedaan syarat yang fatal sama syarat yang lagu. Kalau disebut fasada asyar itu berarti bersertaan dengan akadnya juga. Kalau lagu asyar itu berarti akadnya masih sah. Ini yang kita bahas di bab wakaf kemarin. Itu kan konsekuensinya. Nah. Konsekuensi ketika syaratnya. Nah, memang kita saat ini kan sedang membahas konsekuensi sih. Sampai sebut fasad asyar itu akadnya sah emang. Nah yo, syaratnya dianggap rusak itu sekaligus merusak akadnya. Kalau syaratnya dianggap lago, berarti syaratnya tidak dianggap apa yang mau merusak? Nek awakmu tak anggap merusak suasana, berarti awakmu sih tak anggap ngono lho. Awakmu rame ora tak reken, berarti ya tak anggap gak ono. Nah, sudah ada yang lain? Belum banyak berarti di pembahasan hilangnya ta'ala di borok itu keabsahan akadnya karena boroknya itu enggak ada kaitannya atau syaratnya yang laku. Borok yang membuat akadnya itu syaratnya yang laku atau Ya karena syaratnya lago. berarti nanti fungsi dari lam yang ta'ala di borok itu apa efek ke pembahasan syarat di situ? Pembahasan syarat di situ, efek dari borok. Maksudnya? Kan syarat itu ada kalanya yang tadi mengarah ke muktadal akdi sama tidak. Nah, kalau nanti Berarti seharusnya yang tidak mengarah ke muqtadul akdi itu membatalkan atau tidak? belum tentu. Loh, pertanyaan sing anu tadi loh, membatalkan atau tidak? Membatalkan. Seharusnya membatalkan. Berarti kalau syaratnya dianggap lago, seharusnya membatalkan. Berarti melakukan permainan di dalam sigo tersebut. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kok masih memunculkan maslahat? Itu celahnya. Kok nggak ada maslahatnya? Atau lam yata'alak? Ya seharusnya merusak. Mengucapkan sesuatu yang nggak penting. Main-main namanya. Bagaimana kita bisa percaya dengan orang yang membuat kesepakatan dengan kita dengan cara main-main? Nah kan ngono sing diwaca. Ini adanya namanya ta'ala di borok itu belum pahamnya itu di apakah memang borok ini yang dapat mempengaruhi kalau syaratnya itu menjadi lalu? Apakah dengan adanya tidak ada keterkaitannya borok itu mempengaruhi syarat menjadi lalu? Mempunyai keterkaitan dengan muqtadul akdi atau enggak? Mempunyai. Jadi kan nanti konsekuensinya Loh, padahal pembagiannya jelas. Lam yata'alak ghorodun itu pembagian dari yang tidak mana ke muktadal akdi. lah iya, lah sampeyan mencampur kok. Lah piye to? Bagaimana mau clear kalau sampean mencampur aduk? Pemahaman sampean itu mencampur aduk. Berarti nanti ini berangkatnya itu dari tidak sah dulu, sampai tidak sah. Cuman karena ada perkara lain seperti masalah atau lahir Allah di Waladun itu langsung membuat syaratnya sah. Sehingga syaratnya di Dua sudut pandang itu sudah beda. Ya ta'alak amlam ya ta'alak itu sudah beda.
Iya. Maron sing ya ta'alak ya bil maslahah maron apa iku mang? Berarti di situ pencabangannya ada 3. Yang di bagian kedua itu ada pembagian lah nggak mengarah ke standar abdi itu nanti ada 2 cabang. Pertama Yang tadi di al-abdi. ya iktito adamul iktito bil addi yo maksudnya di sini. Adamul iktito di sini mempunyai 2 cabangan apa? Maslahat dan adamu maslahah. Adamu maslahah di sini gak dianggap kan? Ya, adamu maslahah gak dianggap kan? Berarti yang maslahah di sini dibagi jadi 2 atau adamu maslahah yang dibagi jadi 2? Ya, kalau maslahah jelas kan? Kalau adamu maslahah dibagi menjadi 2, 1 fihi ghadun fihi gharad. Wes. Ini sah. Ini tidak sah. Harusnya tidak sah. Akhirnya disahkan dengan adanya maslahat. Seharusnya di sini karena nggak ada maslahat, tidak ada celah untuk sah. Maka di sini yang dibatalkan ketika ada fihi gharad syaratnya lahu. Ya, syaratnya lahu. Kalau di sini otomatis tidak sah. Seharusnya di sini kan celahnya lebih besar. Oh nggak ada hubungannya. Ya kan? Malah yang disahkan yang ini atau yang ini? Fihi gharad. Kalau fihi gharad disahkan atau tidak? Nah, seharusnya yang lahu yang ini atau yang ini? Nah, sampai tinggal konsep ini. Ya, yang paling senada dengan konsep ini itu apa? Maka ketika fihi gharad konsepnya ini kan kembali ke sini. Berarti di sini tidak sah. Tidak sahnya kenapa? Karena nanti dianggap merusak iktidho. Kalau mafil gharad berarti celahnya yang dikatakan lahu disebut no atau nggak disebut no gak ngaruh, berarti tidak merusak iktidho. Wes, berarti yang lahu yang ini atau yang ini? Hah? Yang bawah. Ini kalau di sini batal atau tidak? Kenapa kok batal? Padahal masih ada maslahatnya. Nggak ada maslahat kan? Nggak ada maslahat langsung dikatakan. Nah, ketika nggak ada maslahat, yang dibahas cuma syaratnya saja. Kalau masih ada maslahat, syaratnya dikatakan untuk memenuhi tuntutan. Maka di sini dalil utamanya adalah naha an bai'in wa syartin. Pembahasannya naha itu berarti haram atau lam tasiha. Haramnya karena di sini adalah lidzati karena adanya dalil, ya seharusnya wasyarat semuanya dimutlakan. Maka fungsi waw atof di sini ya ketika baiknya mengandung syarat, lah akhirnya syarat menjadi pembahasan. Syarat itu pembahasannya seperti apa? Ya, baik itu punya tuntutan, berarti punya muktadul akdinya. Ya, berarti syarat yang dilarang di sini yang menjadikan, ya syarat yang menjadikan muktadul akdi tidak terwujud. Maka memunculkan kemuskilan bagaimana muktadul akdinya kalau masih terwujud. Ya, ini menjadi pembahasan ya kita tinjau ulang. Ya, maka pembahasan kenapa di sini wasyartin berarti di sini nahaan
baitin saja menjadi masalah kan? Padahal ahalallahul bai'a wa harrama riba. Berarti di sini yang dinahan itu bai'in wa syartin. Maka disebut syarat itu seperti apa? Kalau nanti syaratnya senada dengan bai', berarti syaratnya disebut sebagai takkid. Mentakkid sesuatu itu diperbolehkan. Menguatkan berarti dianggap sebagai muakidnya, dianggap sebagai penguat akad. Saya jual ini untuk kamu miliki. Ya, saya jual ini untuk kamu miliki. Yuk, nggak masalah. Karena masih senada dengan akadnya. Maka di sini ya pembahasan an bai'in wa syartin ini memunculkan dua pendapat. Tiga berarti ditulis gini. Berarti mazhab Syafi'i di sini strict, restriktif, berarti kaku, rigid. Marono Hambali melihat setiap akad hukumnya boleh, berarti di sini permisif. Ya. Marono di sini Hanafi melakukan insaf. Insaf itu mengambil jalan tengahnya sesuai dengan kebutuhan, nanti dihubungkan dengan makna fasad atau butlan. Ya. Hanafi di sini mengarahkan ke makna fasad atau butlan, berarti dilihat ya yang dirusak apanya, yang dirusak mahiyatul akdinya, atau yang dirusak itu syarat itu merusak akad atau tidak. Kalau syarat yang mencacati rukun dan syarat, ya berarti fundamental dari akadnya tersebut, ya maka ini yang dikatakan tidak sah. Kalau tidak sampai merusak rukun dan syarat, ya berarti dikatakan sah. Maka pendapat seperti ini sebenarnya sekaligus mengcounter pendapat-pendapat yang ada di sini dan di sini. Maka sampai harus menemukan hadis unta. Kanjeng Nabi pernah hadis itu. Hadis unta. Hadis unta. Ada seseorang yang menjual unta kepada Kanjeng Nabi dengan syarat saya harus menaikinya sampai di tempat tertentu. Saya lupa itu Madinah. Sampai Madinah. Berarti di situ ya penjual unta tersebut mensyaratkan sesuatu. Lah syarat itu dimunculkan untuk menghindari ketika syarat itu menguntungkan salah satu pihak, bukankah itu riba nanti? Berarti menguntungkan kan? Maka nanti sampai lihat apakah syarat yang dimunculkan itu merusak akad atau tidak. Misalnya menggabungkan dua akad. Saya beli kain ini asal, berarti syaratnya kamu jadikan ini baju. Berarti di situ kan terjadi dua akad. Apakah ini melakukan jual beli ataukah di sini melakukan akad sewa? Maka maksud saya, berarti di situ terjadi dua akad. Syarat yang dimunculkan ya menjadikan akad ini tidak jelas lagi apakah ini akad sewa ataukah ini akad beli kain. Mau sama menanamkan ke tafriqus sofko nggak bisa. Tafriqus sofko perpaduan antara perkara yang haram dengan yang halal. Yang ditangguhkan adalah yang ditangguhkan ya sing haram ta. Kok malah sing halal. Ya, maka sahnya yang halal saja, yang wajib dibayar yang halal saja. Nah ini masalahnya mencampurkan dua akad halal sehingga tujuan dari adanya kesepakatan baik itu hilang. Akad itu untuk membangun kesepakatan akan hilang. Hilangnya kenapa? Ya karena tidak jelas mana yang mau ditransaksikan. Uang ini, harga ini untuk sewanya, untuk pakaiannya. Seandainya dikatakan untuk kedua, berapa persen untuk sewa, berapa persen untuk. Nah, akhirnya tidak jelas, rusak rukunnya. Itu baru yang tidak diperbolehkan oleh Hanafiyah.
Ayo sapa sing kate Mbah Muka Toladi. Wingi tak bahas sampai Yeni Tom barang sampai Pak Tony. Ini amurip. Urip Pak. Cita awakmu ah. Maka hadis penjualan unta itu apakah diakomodir oleh Asy-Syafi'i? Maslahat itu kembalinya kepada pembeli loh. Dan Kanjeng Nabi rela. Ada kan hadis Jabir kalau nggak salah. Endi? Yo, taruh ngono. Ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jamalan syaratani hamalani ila Madinah. Fal bai'u jaizun wa syartu jaizun. Fal bai'u jaizun wa syartu jaizun. Jaizun. Itu sama Imam Syafi'i sikapi seperti apa? Kalau syartu jaiz berarti di situ masalahnya kepada salah satu pihak loh. Berarti kan baik ketika ada masalahnya pada salah satu pihak. Maka di situ diakomodir atau enggak sama Asy-Syafi'i? Hadis itu. Atau diarahkan ke yang lain? Apakah hadis itu sebagai mukhasis dari syartin niku mang? Nahaan bai'in wa syartin. Apakah itu hadis untuk maslahah? Maslahah itu ya maslahatul aqdi. Maslahatul aqdi itu seperti apa? Saya beli kitab yang Darul Minhaj. Darul Minhaj itu kan berarti pensyaratan. Memahami bab ini, sampean akan memahami bab garansi. Garansi itu kan ini ijazah digantungkan pada tidak adanya kerusakan selama 3 bulan misalnya. Berarti itu kan digantungkan ke masalah, syaratnya digantungkan akadnya, perpindahan kepemilikan tam itu digantungkan terhadap barangnya ini berfungsi benar selama 3 bulan atau tidak. Berarti seharusnya adanya garansi itu nggak sah. Leasing itu seharusnya tidak sah. Ngerti leasing ora? Leasing nek jeding coklat. Apa maneh? Bundling itu seharusnya nggak sah. Ngerti bundling ora? Orang nyolong dibengoki bundling. Kayak gini coba petan arek. Jual beli itu loh, beli 2 dapat 1 itu loh. Kamu mendapatkan harga 3.000 kalau kamu membeli ini 2. Berarti kalau membeli 1 harganya 2.000. Membeli seharusnya ketika membeli 2 4.000. Kalau membeli 3, kalau kamu membeli 2 dapat 3 kan? Berarti kan itu syarat. Syarat untuk memperoleh harga ini kamu harus membelinya 2. Berarti lah diakatkan kan, kalau kamu beli 2 kamu dapat harga sekian. Itu syarat. Ayo kate nggak ngesahno, awakmu seneng kok. Beli 2 dapat piring. Kamu kalau beli 1 berarti dapat atau tidak? Kalau diakatkan itu saya beli rinso ini 2. Leasing, wis BMT, bank syariah itu sekarang menggunakan persyaratan kan? Shopee Pay Later. Shopee Pay Later itu harganya beda atau tidak itu?
Nah, berarti untuk dibayarkan ada syaratnya atau tidak? Ya, kamu akan mendapatkan potongan jika menggunakan aplikasi ini. Lah syarat kan? Siapa yang diuntungkan? Akhirnya sing mengatakan fikih nggak relevan aja nih nggak tahu ngaji kiai ngono. Aku lo ngaji niki kok mboten relevan banget. Nggak tahu ngaji sampai aku ngono. Ngaji kalian jenengan sih mboten relevan aja nih nggak paham ngono. Maka sampean lihat di apa jenenge dewannya MUI itu masalah fikih muamalah itu sudah mengakomodir mazhab-mazhab lain. Nah, pembahasannya kalau kita bahas di sini kita bahas secara strict karena kita bermazhab Syafi'i, kita bahas dulu secara strict. Ya, ikhtiyat cirinya mazhab Syafi'i dalam pemilihan dalilnya ikhtiyat. Ngono lho. Ya mek kali sama cek menurut pendapatnya mazhab Hanafi menanggapi bai'in an bai'in wa syartin itu Hanafiyah menanggapinya seperti apa? Hah? Kalau syaratnya fasid, disebut fasid atau disebut butlan sama mazhab Hanafi? Langsung disebut batal. Kalau di sini kan dari mazhab Hanafi itu kan mengenai hadis nahan baik lasatin, kemudian di sini dijelaskan bahwasanya baik dan syaratnya itu batal. Baik dan syaratnya batal, berarti intinya baiknya batal. Jika gak ada pentafsilan, berarti sampai ke bawah batal semua. Dari yang menemukan. Hah? Dari yang menemukan. Mazhab Hambali seperti apa? Kan itu ngaji mukoron sih. Kitabmu ngono. Itu faktor qauluhu wala syartani fi bai'in. Usira bil makna ladzi dzakarnahu awalan bil bai'ataini bai'atin. Wa qila maknahu ayat bi asyai'an bi syartaini. Mislu ayyakula bitu minka hada sauba bikada ala an tuqassirahu aw tufitahu. Wa ilaihi dhahaba Ahmad wa bana ala mafhumihi jawazu syartil wahid wa huwa dhaifun idla farqa baina syarti al-wahidi wa syartaini fil makna wa li annahu rawa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa an bai'in wa syartin wa la ala takhsisu syartaini lil adah allati kanat lahu wa rabbaha ma lam yatman yuridu bihi aribha al-hasla min bai'i mashtarahu qabla an yaqbidahu wa yantaqilu min domanil bai'i ila domanihi fa'ina bai'ahu fasidun wa bai'u ma laysa indaka ka bai'i apik wal mahsub wal mabi' qabla qabdi wa malul ghairi ala tawakkuli ijazati. Kalau dari mazhab ini Ahmad, untuk jual beli menggunakan syarat itu diperbolehkan selagi syaratnya tidak jelas. Itu yang disangkal oleh Padahal syarat yang disebutkan itu satu ya. Kudu wasarto ini. Oh enggak, moconnya ora kaya ngono. Berarti di situ dibatalkan karena mengganggu muqtadul akdi. Lagi-lagi di situ Mas Yan. Berarti nanti semuanya sepakat kalau mengganggu muqtadul akdi di sini dibatalkan semuanya sepakat iku wisan. Kalau mengganggu muqtadul akdi berarti mengganggu syarat sama rukunnya itu dibatalkan. Semuanya membatalkan. Nah, celahnya Hanafiyah saya katakan mengambil jalan tengah itu masih dikasih persyaratan. Nah, mazhab Hanafiyah akan mengembalikannya ke uruf yu'adu bai'an amlah. Hal itu terjadi atau enggak? Karena masih ada celah di pemaslahatan tadi. Saya beli kitab Darul Minhaj, saya beli sepatu ukuran 41. Dengan syarat kan itu? Iku penggaweanmu awakmu ngenyang perkara golek barang sing genok biasae. Dikono sing di display jakete putih. Mbak, iki sing warna ireng ono ah.
Genok Mas, waduh lek ana ireng aku tuku ngono. Baru tibake teko mburi. Oh, tibake ana Mas. Aduh wis gak mood, Mbak. Anjene gak duwe duit gaya-gaya nowo ngono. Nah, maka sebenarnya mungkin celah sampean di sini, syarat yang dibahas di sini ini syaratnya mukorin atau mutakodim. Pembahasan saat ini. Syaratnya harus syarat mukorin dulu lah. Syarat mukorin itu berarti pembahasannya di sigot. Masalahnya sigot itu satu kesatuan. Maka memunculkan syarat di dalam sigot ini nanti pembahasannya di bab koret. Ya, kalau syaratnya nanti ditaruh di sebelum akad tidak menjadi masalah, di sebelum atau di sesudah akad. Yang menjadi masalah syaratnya ditaruh di dalam akad, fisul bil akdi bahasanya. Nah, pembahasan ini fisul bil akdi, bolehkah memunculkan syarat? Oh boleh, asal tidak merusak muqtadul akad. Kalau merusak muqtadul akad, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan kalau ada maslahat. Kalau nggak ada maslahat tapi gorotnya ada, diperbolehkan atau tidak? Loh, ini membuat mainan. Kalau nggak ada gorotnya, berarti seharusnya dibuat mainan juga dong. Ya, nah itu guyon, ngono loh. Guyon tidak dianggap di dalam akad. Maka yang struktur rukun sama syaratnya ini masih terjaga atau tidak? Muqtadul akdi itu seperti itu. Karena struktur dibangun itu untuk membangun konsekuensi logis atau dampak. Maksudnya dampak itu konsekuensi logis. Ketika kamu melakukan akad, otomatis khiyar akan muncul. Kok khiyarnya kamu hilangkan? Baro'ah anil khiyar. Batas dari syariat khiyar syarat itu 3 hari. Kok khiyarnya kamu tambahi? Tak angen-angennya 5 dino. Lo itu melebihi khiyar syarat, batal bersertaan dengan akadnya. Kalau 2 hari maduna salah satu ayam enggak masalah. Ya boh. Maka yang ditanyakan tadi, kalau menemukan hadisnya Jabir tadi, ya bitu iku, loh ini menceritakan saya telah membeli dan saya meminta izin, itu dalam sulbil akdi amla. Apa wis anu, wis mari deal niki tak tukune. Oh iya. Ya, kula sambuti teng Madinah, kan potensinya bisa seperti itu. Redaksi ini. Maka sama lihat tafsirannya, dari tafsiran tersebut menunjukkan syaratnya fisul bil amla. Atau apakah jangan-jangan hadisnya dhaif sehingga tidak diakomodir oleh mazhab kita? Sama mazhab kita didhaifkan hadis tersebut. Apa Fik? Ustadz usul. Ayo usul lagi. Riwayatnya sahabat itu bukan. Sopo sing roto? Riwayat. Oh, riwayatnya. Kalau dirawi bukan tidak dalam setelah syaratnya setelah akadnya sah. Setelah akadnya sah berarti lafisul bil akdi kan? Ya wis men jawaban niku tok lho. Korenanya dari mana itu lafisul bil akdi? Karena akan berlawanan dengan nahaan bayin wa syartin. Loh, Kanjeng Nabi kontradiktif, menjadikan hadis ini kontradiktif, dijamek nggak bisa, berarti harus salah satunya digugurkan. Harusnya gitu. Ngono ah. Wahai. Seminggu lho sik gorong maca ae lah piye to.
Wong aku ya urung maca mek eling-eling tok. Ya wis berarti jenenge sing eling-eling kuwi eling-eling adalah sesuatu sing diwaca. Ayo ngarano ladune tak antep dampar ngono. Jadi marhalah saniyah itu nanti kayaknya syaratnya adalah sampean bisa mereteli seperti ini. Sampean dikasih masalahnya Pak, sampean nggak boleh mutasora lagi, sampean iso nerangno is fix marhalah saniyah sampean. Hanya ini masih ditinjau apakah kita includekan ke Lirboyo atau ke yang punya marhalah saniyah atau kita buat sendiri. Karena buat sendiri masih tunggu anu iku mang. Nggak jalur RPL aja. Enak mek setahun. Lek lulus lo yo. Jadi nanti kita buat beasiswa. Nah, sampean disuruh baca Fathul Mu'in, sampean bisa baca kosongan. Marno bisa menerangkan beasiswa wis. Ini masih menyusun proses pembiasiswaan nih. Nah, yang jelas tahun ngarep bisaro apa jengko bisaro UKT naik tahun ngarep itu berarti bulan Juli itu sudah naik 4 juta semester. Leren netat leren iya itu tujuannya ngono. Ya ora 2 juta paling. Enggak 2 juta ya 2 juta 300 lah, enggak ngono 2 juta 700 lah, enggak ngono 3 juta 500. Nah, fasilitas kita sudah lengkap. Nah, makanya mari ini cara apa itu jenenge, salah satu cara menjaring. Nah ini kan prosesnya penjaringan atau penyaringan ya. Jadi Mahatali nanti akan terjadi penyaringan. Jadi ada Mahatali program 10 semester. Ya, program 10 semester itu seperti apa? Ya kamu dikasih kesempatan selama 1 tahun. Kalau kamu nggak bisa ngejar, kamu diharap untuk turun kelas dulu. Jadi nggak ono istidad, tapi programnya 10 semester. Nah, nek kepingin namung 4 semester lah ini bisa. Jadi sampean iso maca muin masuk semester 1 2, sampean sudah bisa membaca muin, sampean bisa langsung masuk kelas minhaj. Jadi muinnya yang dilewati. Nah, masalahnya di sini kayaknya bisa loncat itu ketika sampean sudah 1 tahun di sini, 2 semester berarti pelajaran alat usul fikih, kaidah fikih itu bisa sampean fungsikan. Sampean mampu untuk menjawab far iku mang. Nah, itu bisa langsung ke minhaj. Nah, pelajaran yang ketinggalan ya nanti kan itu rata-rata diletakkan di jam malam. Koyo ilmu hadis, ilmu mantek koyo ngono kan diletakkan ke malam. Sampai ngaji minhaj pas waktu sampai musyawarah, sampai nggak ikut musyawarah, sampai akan ikut di sini kan. Sehingga menjadi pertimbangan apakah musyawarah ini kita hitung sebagai SKS atau tidak. Lalu pertimbangan selanjutnya mulai tahun depan semester 5 itu sudah ngajar. Kalau memang nanti dinia masih kekurangan guru, otomatis akan ada kebijakan mulai semester 5 itu sudah ngajar. Kalau semester 5 ngajarnya 2 jam, semester 7-8 ngajarnya 4 jam. Atau langsung kita rapel semester 7-8 itu ngajarnya langsung 3 hari. Ya, 3 hari mengajar, 4 hari diajar. Ya lihat keputusannya nanti ya. Jadi sampai yang masih ngaji mukoron, sampai yang masih ngaji maqasidus syariah itu sebenarnya pelajaran marhalah saniyah. Nah berarti nanti karena pelajarannya sudah sampai tempuh, ben ngajinya nggak usah ngaji, itu langsung dipraktekkan. Tapi untuk kedepannya berarti madunakum, berarti sing sadurungmu iki gak tau ngaji mukoron, marono apa iku jenenge maqasid, madkhol fi ahkamitasne, nawazil,
ya ini harus ngaji di marhalah saniyah. Nah ini juga masih menyusun apa jenenge RPL namanya. Jadi nanti alumni setik itu kan masih belum formal. Ya, tinggal nambah 2 tahun di sini. Ya, tinggal nambah 2 tahun di sini karena mereka sudah ngaji muin. Ya dengan syarat tadi kalau muinnya memang bisa baca kosongan, ya nanti tinggal belajar usul fikihnya, belajar kaidah fikihnya, belajar madkhol iku mang. Ya, kuliahnya mungkin 1 minggu 2 kali. SPP-nya ya jauh lebih mahal dari enak temen awakmu sing ngoyo marono sing bayar larang awakmu. Iya sing gak pateh ngoyo oleh gelar iku ta ngono. Nah, sekali kalau tujuan kita bukan jualan ijazah, bukan jualan gelar, tetap harus ada tes. Yang mau masuk ke sini misalnya ono alumni ya, alumni ingin ikut Ma'had karena mereka sudah bekerja, ya kita buka kelas ekstensi. Ya dengan syarat itu mang kita nggak jual ijazahnya. Kalau mau beli ijazah rotok santai, ekstensi ke Setaibat saja. Ya, ekstensi ke Setaibat. Tapi kalau memang sudah punya kapasitas bisa baca kitab, nah ini perbandingannya Fathul Qoribnya atau Fathul Mu'in yang kita gunakan standar. Ya kalau sudah bisa baca kitab, seenggak-enggaknya diulang maca kitab itu akan enak. Nah Ma'had tahun ini, ya sebenarnya kita kasih 2 bulan waktu untuk belajar baca kitab itu istidate di kono. Pas waktunya alfiyah sama waktunya musyawarah. Tadi watar maca kitab 2 bulan. Ya, lalu baru ada ujian baca kitab. Nah, di ujian baca kitab itu baru ditentukan anak ini layak untuk masuk Ma'had atau tidak. Ada harapan untuk masuk Ma'had atau tidak. Tapi dengan aturan 10 semester tadi tetap kalau seandainya tidak layak yo kate deletindi kate dianu kan yo wis didadekno siji tapi kita kasih pengertian. Ini masih mau kerjasama dengan Gus Ilmi, apakah anak-anak seperti ini kita kasih degree ke sana atau potensi kedua karena kesulitan untuk mendaftar saat ini masih belum ada keputusan, ya kita buat double degree saja. Berarti bekerja sama dengan Setaibat, ya bekerja sama dengan Setaibat tadi, ya dengan SPP tambahan, ya tetap nang Ma'had tapi mendapatkan ijazah sana juga. Berarti nanti misalnya di kono cukup PGMI, kuliahnya cukup hari Jumat seperti sampean ke Setimu adalah, tapi kita merger bayarnya. Sehingga hanya untuk kebutuhan membayar dosennya sana, berarti kita jenenge lulus teko Ma'had gelare SFU SPD. Wakai gelare goblok ya iku sing. Ya. Jadi harus ada keputusan-keputusan strategis memang. Nah, saya spesialis ngajar semester 58. Semester 58 tat. 8 semester yang ngelu goblok aja nih. Ya iku mang kakean gelar ya. Semester 5 sampai 8 itu spesialis saya. Apa tatbik? Ya, tatbik sama mutasor alai seperti ini. Maka lagi-lagi konsep mutasor alai sampean harus melakukan pentakhrijan. Ya, masalah yang sama temukan di Minhaj itu, kenapa kok dimunculkan masalah seperti itu dengan perbedaan pendapat seperti itu di bawahnya? Ya karena ada perbedaan, berarti perbedaan cara berpikir. Ya. Nah, pelajaran tatbik itu al-qaidah hukmu kulliyin yang topiku ala jami'i juz'iyatihi linata'arafu ahkamuha minhu falidalika ammat faidatuha wa tola fil bahsi lisanu syamiliha. Halaman 4 yang topiku. Ini masih belum menyentuh juz 2 sama sekali ini. Maka wacananya nanti kalau saya ngajar mutasor alai, saya masuk mulai jam pertama, ya memang saya terangkan sampai tinggal mencari ibaratnya dulu sampai di proses terakhir. Ya, di semester 2-nya sampai harus logikanya saya balik.
Ya, logikanya saya balik, berarti sampean mencari dulu baru ditaskai ke saya. Kalau semester awal, ya cara mainnya saya menerangkan dulu, lalu sampean mencari ibaratnya. Ya. Jadi sudah saya coba beberapa jenis keterangan kayaknya yang sedikit dapat iku mang ya dengan cara seperti ini ngono. Sampean kata tak omong dapat banyak iku. Ya, saya dari sudut pandang saya sedikit dapat tuh. Ya. Sudah ada yang lain menemukan ibarat-ibaratnya lagi. Nahaan bayin wa syartin itu kata kuncinya di situ. Polemiknya muncul di situ. Ada di Muqarron ini. Muqarron itu sing digawe kitab sapa? Kitab karangan angkatan 1. Nah, angkatan 1 kira-kira biyen bahas iki apa Riz? Paling dibahas ya bab najis ngono. Najis asu ngono. Hah? Muamalah. Ono pembahasan nahan bain masyaratin ini. Mumpung ono fikih di kene, ayo dianjurkan ayo. Makanya awamu gak duwe karya kan kelasmu kan? Buat dianjurkan kan? Daripada kita dianjurkan jangan buat karya ngono. Anjene incisme awamu. Hah? Ono pembahasan niku fik. Nahan bain masyaratin. Dibahas sing gampang-gampang, nyoba sih tak bedahe kene ndi gampange ngono. Nah karena saya itu ya membahasnya sesuai dengan tuntutan musonef kan al-qaeda hukmu kuliyen yang tobiku ala jami'i juz'iyatihi lina ta'arrafu ahkamuha minhu falidhalika amat faidatuha wa tola fil bahsi lisanu syamiliha. Nek pembahasanmu gak tahu berarti awamu kudu lisanun syamil. Lha apa ujian syamil? Ya. Lina ta'arrafu ahkamuha minhu ala jami'i juz'iyatih. Berarti pembahasannya memang ya harus dibiasakan untuk membahas tandir, loncat-loncat tadi. Ya, agar pembahasannya panjang. Masuk pembahasan satu pertemuan itu panjang. Ya makanya harus bahas 1 bulan seharusnya kan ngono ah. Di Lirboyo itu di mana itu? Saya riset sama beberapa anak Lirboyo, ngawas Mukhtasar Alai Mas. G, paham? Mana aku lengkap? Bahkan di Lirboyo akan dihapus. Ya. Maka biasanya ngaji Mukhtasar Alai, namanya Mukhtasar Alai ini ringkasan, berarti sampean harus meninjau kitab dari Isnawi atau Alai itu sendiri. Mujma'ul Mudhab, ambil apa sing wa Isnawi yo? Nah, sampean bandingkan dengan milik Az-Zunjani. No, itu yang harusnya dilakukan oleh pengkaji Mukhtasar Alai, melihat kitab utuhnya dulu. Atau enggaknya sampean bandingkan dengan Tamhid. Tamhid itu apa? Ya Tamhid wa Isnawi. Tamhid itu banyak, bukan punya Isnawi saja. Ya, ojo Tamhid lilinci ku mang. Terus ada pertanyaan? Untukmu? Yang mendukung itu diarahkan kepada takdir itu diberikan kepada Betul. dia betul dia bahwa dulu alaihi annahu ja'a fi baqti al-fadili falamana qad asaman suribat hamalani ila madinah wasani lam yakun dari Itu pendapatnya Hambali. Kalau mengatakan ini masih fisul bil akdi dengan persyaratan itu yang menjadikan Imam Hambali itu memperbolehkan.
Terus ketemu Imam Hambali memperbolehkan terjadinya syaratnya tadi. Ketemu kan? Di Johan Mang loh. Masih ada peluang di situ. Terus Wasani lam yakun dalika ma'a Jabir bai'an maksudan riwayat Salim bin Abi Al-Ja'ad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atau saman waradda alaihi zaman wa qala ataroni innama masatuka li aquda jamakan kut jamalaka wa dara di Makkah wa huma laka adalah anak sallallahu alaihi wasallam. akhirnya itu diterjemahkan sebagai kemaslahatan kan? Ya. Lu cubukan duwike ngono lho. Gawe unta iku ah. Berarti kan kemaslahatan akad kan? Nah, berarti yang ditemukan bukan hanya hadisnya lah. Hadis ini nanti akan diarahkan ke makna apa? Itu di kitab apa? Itu kesalahannya nggak menyebutkan kitabnya tadi? Kifayatun Nabi. Itu bacaan saya dulu. Lu kepin pinter aja nih ngono war. Kok ya kepin pinter aja nih kudu sregep maca dan dipahami, di alon-alon, ya dibalen-baleni dibandingno ambek kitab liya. Ya, lebih baik terpaksa belajar, terpaksa mutolaah daripada sukarela tidak mutalaah. Ya. Itu saya diuntungkan karena saya seringkali dipaksa mengajar sesuatu yang saya nggak bisa, memaksa saya belajar ngono. Itu. Aku organisasi jadi mau biyen ora seneng ngono. Saking dipaksa ngono. Nah. Wis ketemu Ris. Intine Nuris, sik tak nuris lho sik. Hah? Oh, belum ketemu Yohan, Yohan. Di Sahih Bukhari itu batal. Akhbarana Abdul Razak qala akhbarana Ma'mar an Ibnu Tawus. Status hadisnya seperti apa? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara Status hadisnya seperti apa? Sahih. Soheh ya wis. Pengen kita Sahih Bukhari. Sahih Bukhari pun ada yang mendoifkan kan? Wah, utai. Loh, apa sih lucu? Informasi menarik. Di syarahnya Kola alumnihi. Kola almihi mualaf namanya orang kan? Heeh, mak leb-leb. Sowan. Wa mimman rawa dahulu ilal Madinah ya dulu ala annahu tafadulun alaihi bintu bihi ilal Madinah walam yakun min istirati Jabir ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi asli baiti wa yu'akad bidzalika riwayatu man rawa fa'afqarahu dahulu ilal Madinah wal iftiqaru la yakunu illa tafadulan fatakunu riwayatu man rawa wa syurita lahu dahulu ilal Madinah syartun tafadulun li annal qisata kulluha jarat ala wajhi tafadul minas syari' wa rifu bi Jabir li annahu wa hadahu al jamala ba'da an aqtahu samanahu wa zadahu ziyadatan jadi koinahnya di situ di sebagian riwayat ada yang menyatakan fa'afqaruhu jawrahu ilal Madinah. Bukti di sini koinahnya adalah di iftiqornya juga fa'afqaruhu. Berarti diarahkan kemana? Diarahkan ke berarti masih sekonsep sama Imam Syafi'i. Jadi di sini tidak terjadi jual beli dengan syarat akan tetapi Jabir membutuhkan unta itu untuk ditunggangi itu sudah dimarahkan. Berarti lafisul bilakti kan? Ya ngapain hadis itu dimasukkan? Enggak diakomodir berarti. Nah, tapi kenapa permasalahannya? Ya, kenapa Hambali mengakomodir itu? Di sini ada roh bata'i sonae lil Hanafi.
Jadi gini, anjir ono ngaji mukoron seharusnya ada pada esonae minimal. Sehingga belajar madhab apapun, sampean belajar madhab Syafi'i dan sampean memahami, ya. Lalu nemu titik buntunya ketemu. Nah, akhirnya sampean bisa disebut menggunakan madhab lain sebagai solusi. Lah permasalahannya kadang orang itu nggak menemukan dari madhabnya sampai di titik buntu langsung tiba-tiba berganti madhab. Lah biasanya ketika sudah berganti madhab seringkali terjadi talfek. Ya, seringkali. Nah, ini seringkali saya teliti di cara perumusan Gus Baha itu seringkali terjadi talfek. Ya. Ngawur Gus Baha, saya katakan ngawur no. Engko lek wong nang Malang petuk aku tak kandhani. Ya. Ya. Seandainya solutif sekalipun, ya jangan-jangan Gus Baha lupa untuk ngaji masalah mulgha itu. Ya. Solutif tapi tidak diakomodir oleh syariat, bahkan istihsan pun tidak mengakomodir. Ya. Oh, ini solusi untuk awam no. Nah, apakah ini bisa diiftakan? Ini menjadi masalah no. Jangan-jangan Gus Baha ini membaca tulisan dari Yusuf Qaradawi, ya, dan menyepakatinya. Ya, tapi nggak masalah, loh. Tapi saya sering kali nggak sepakat dengan rumusan Gus Baha. Ya, loh, bukankah ini terjadi talfek? Saya ambil contoh salah satu sing paling terkenang boleh tak goleki aja nih. Hitungannya menggunakan hitungan mazhab Syafi'i, tapi caranya menggunakan caranya Hanafi. Berarti membayar 50.000. Itu salah satu keputusan yang dibuat Gus Baha. Nah, sehingga dianggap solutif. Termasuk zakat dengan transfer, zakat fitrah dengan transfer ini ya di mazhab kita ya nggak legal karena di situ termasuk dimah pembahasannya. Maka sama lihat zakat bidimah itu boleh atau tidak. Nah, status transfer itu, uang yang ditransfer itu bisa sah sebagai zakat atau tidak. Nah, itu juga bermasalah, memperbolehkan mentransfer agar menjaga orang-orang lebih baik mentransfer daripada mereka tidak zakat. Itu kan yang dihindari. Nah, kalau saya membacanya ya lebih baik tidak zakat daripada zakat tidak sah. Wis metu bondone enggak sah pisan. Nah. Loh, saya pendengar yang baik. Jadi Gus Baha ngene iki cara-cara tak rolek aku iku ngritisi pendapat-pendapatnya. Saya yakin Gus Baha suka. Ya. Karena menurut saya ya seperti ketika saya mengungkapkan apa jenenge pendapat-pendapat bermasalah, ya memang tujuannya untuk sampean berpikir. Akhir-akhir ini saya jarang sekali untuk mengungkapkan pendapat-pendapat bermasalah. Karena saya tahu bahwa sudahlah ngono. Gak mikir ngono paling ya jawabane yo. Ya karena memang enggak ada yang mau cari ngono. Saya mengungkapkan bahwa ikhtikar itu termasuk monopoli itu di zamane Vicky biyen sik sering aku koyo ngono. Ya mengungkapkan hal-hal sing kontradiktif dengan pembahasan itu pasti sering ngono. Atau saya membuat solusi terhadap sesuatu sing enggak konsep banget dan anti mainstream banget. Ya. Nah, karena nggak ada yang mengkoreksi ya sudah ngono. Engko saya mengkhawatirkan itu sampean anggap sebagai fatwa, sampean anggap sebagai keilmuan lalu sampean terapkan. Tapi kayaknya kekhawatiran saya tidak terjadi karena sampean lupa dengan keterangan saya kemarin-kemarin ngono. Ya. Ya lain ngono tergantung moodku ae, mood bedah sesuatu ya baru tak bedah ngono. Ya. Maka seharusnya mutasarrif ngajinya seperti barusan ini. Jadi ini ibaratnya. Ini ibaratnya. Masalah kula mboten mikir sampai samonten baru mados ini kan gara-gara jenengan ngungkapaken. Maka hadis Jabir tadi sebelum saya masuk dibahas atau tidak? Nah, sudah kan jelas kan.
Itu alasan saya harus memaksa saya masuk mulai jam pertama. Golongane firman maring aku nang zaman biyen isih iso rokok-rokokan ngono. Untuk menghormati si boy. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, Kasus Alayatul Hadisan itu kok tidak sama seperti anu ya? Misalnya itu dari SRA, misalnya antas itu. Kan itu kalau secara kasus kan hampir mirip mensyaratkan sesuatu. hampir mirip itu sama atau tidak? Belum ada nih kok mirip atau tidak? Nah, yang mirip itu sama atau tidak? Nah, sama cari fariknya di situ. Maka kalau sama temukan fariknya, tinggal diilgo atau tidak, ngono tok wis. Maka yang ketika ucapan tersebut sampai rumuskan itu akan mencacati syarat apa? Ya. BAS ku tak dol nang awakmu dengan syarat aja digawe keset yo. Itu kan untuk kemaslahatan mabek kan. Nah, kemaslahatan bukan hanya kemaslahatan mabek juga. Soalnya aku ngerti nulis nggak ngerti barang ngono. Akhirnya masih anu ya digawe keset aja masih BAS. Nah, padahal tujuannya nulis tuku BAS kate digawe keset. Nah, apakah saya melakukan pelarangan penggunaan hak milik orang lain? Kan padha karo ngono. Saya melihat Asrof numpak Alphard gawe ngemot sapi ambek digawe ngemot suket ngono. Srop. Ya, Alphard iku lho jadi digawe ngemot suket. Berarti saya melakukan pelarangan hak atau tidak? Lah, jenenge PT Api biasanya panganannya butuh api. Iki kudu dipakani ceki yo kan ngono sih. Cek ora kon pakanani beras, kluruke cek pancet enak. Berarti teko kono ini sebenarnya melakukan pelarangan hak atau syarat-syarat ini digunakan sebagai apa? Itu harus kamu baca sampai rumuskan sebagai memenuhi syarat atau tidak. Syarat yang utama loh. Lah muqtadul aqdi itu tergambar dari adanya rukun sama syarat. Kenapa syarat ini dimunculkan? Kenapa rukun ini dimunculkan? Itu maka ucapan tidak boleh kontradiktif dengan tujuan dari tujuan dari akad tersebut. Ya, saya jual ini kepada kamu dengan syarat ini masih milik saya. Lah kan tujuannya jual beli itu adalah memindahkan kepemilikan, tapi syaratnya adalah tidak memindahkan kepemilikan. Berarti di sini terjadi kontradiktif. Nah, hifdul akalnya yang dibahas di dalam sigot ini. Terus yang kamu tanyakan, Dis? Berarti jawabannya kira-kira dengan arahan seperti itu apa bedanya? Hah? Ya dicari. Ini pertemuan saya tidak saya pahami lah, itu baru saya bantu nerangkan. Oh, ini pertemuan terakhir yang Mutasor Alai yo. Hah? Nggih, berarti tahun ngarep iki kena Mutasor Alai. Tahun ini tahun terbatasi surna. Sudah ada yang menemukan kemuskilan nulis tadi? Perbedaannya di mana? Mau nggak mau harus baca syarah itu. Di syarah itu akan mengkonsep al-farqu baina hada wa hada itu ada. Nah, kepingin seru-seruan ya melok ngaji nih itu akamu tasne. Ini seru-seruan. Nanti mulai semester 7 depan itu yang ngajar kias itu ya nidom. Yang ngajar tasne itu ya nidom. Lah tasne itu mencakup maqasidus syariah dan yang digeser tadi. Jadi kita pegangan sama tetap 4. Madkhol, nawazil,
marono mukoron, itu tetap 4 iku. Kita pegangan di saya nanti hadis ahkam, ayat ahkam. Jadi ada kita pegangan. Nah, digawe lek pas butuh pegangannya kan ngono. Kok ora tau dibuka, gak ngerti butuhe biasanya. Terus ada menemukan ibaratnya Kalau di kalau di kasus istilah dan hadis ayat dari gue makanya kan lihat memiliki ilzamahu bil amal heeh. bima lam yahdiku. Heeh. Yang satunya Nah kalau yang satunya itu ono sing rokan original rek. Gudang bau lho. Gudang baru. Ono sing rokan gudang baru ah. Origin. Premium. Sing origin ngerti regane piro? 18. Lek pres-presan. Waduh. Aku mang digawakno gudang baru kok cocok. Rasane lelek kantong. Ya sak kantonge. Ya ora, maksudku iki piro sih regane ngono lho. Dengan horor dengan hormat. Penguji baca kitab. Semester 4. Ujiannya dino Ahad. Di sini wis.
Jadi kan ini kemudian jadi kasus bisa di atas dahulu sama layak bulan kan sama tak tunggu tapi yang mesti manen dan juga ini cuman cuman makan nono untuk kan itu sama-sama halnya punya titik temu sama-sama berpikir sama Malaysia diwajibkan. Sah atau tidak keduanya itu? Tidak, ayat pula garisan itu sah. Sah, tapi syaratnya dianggap atau tidak? Tidak. Nah kenapa kok dianggap? Karena Nah, yang satunya sah atau tidak? tidak sah. Kenapa kok tidak sah? Alasannya karena ilzamu laisa biwajib. Padahal sama-sama ilzamu laisa bin wajib itu tadi kan kamu tanyakan kan di situ. Maka yang satunya itu jaro naf'an atau tidak? Yang awal ayat sudah di Jaro naf'an kan. Kalau yang satunya jaro naf'an atau tidak? tidak sih. Tidak kan? Berarti yang satunya masih melibatkan pihak pertama penjual itu, yang kedua sebenarnya sudah tidak melibatkan. Ya, dengan adanya persyaratan itu kita anggap saja sebagai saran kan ngono sih. Yang satunya dikatakan tidak sah karena mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, podo-podo loh padahal. Ya, tapi karena masih menghubungkan dengan pihak yang pertama, berarti kan jaro naf'an. Berarti ada kedekatan dengan riba. Lah akad itu untuk menghindari riba. Untuk membangun kesepakatan pelepasan niku mang, berarti iki dijulno apa ora sih sakjane? Maka di situ akan terjadi percampuran dua akad. Kamu sebenarnya sedang menyewa saya atau sedang menjual tanah ini. Sebenarnya harganya itu sesuai dengan harga tanahnya atau harganya ini percampuran dengan harga tanah dan harga sewa, dikurangi harga sewa. Kan akhirnya tidak terjadi kejelasan lah, hurur itu akan merusak maklum iku mang, adamu maklum. Nah, sedangkan yang satunya dikatakan sah, syaratnya diilgokkan itu kenapa? Ya karena nggak menguntungkan salah satu pihak, berarti masih sesuai, tukanya masih sesuai dengan akad muqtadul aqdinya, tapi syaratnya tidak perlu dianggap. Karena syarat itu hanya kita anggap sebagai saran. Lah karepku tah ngono padha-padha gak ada gegeran kan. Karepku tah tak pakani apa ae ngono wong wek-wekku ngono. Ya mau aku lek wek-wekmu ngono. Saya menjual alpat ini dengan syarat jangan digunakan untuk mengangkat rumput. Ini sah atau tidak? Jual belinya? Sah. Saya jual alpat ini dengan syarat saya masih boleh untuk menyewakan. Sah atau tidak? Nah, kan ketok saya jelas ya. Apa sih angel? Angel ya, mulang awakmu. Berarti mutasor alai gampang lek murid Sobari. Apa Par? Loh. Sudah, ada yang lain? Dari tidak dibaca itu nanti penggunaan baik bahasa jadi kan Bali kan mengumumkan semua bahasa itu kecuali ulama kusokan umuminasi. Alasannya itu di anak hadis surut kedua ini manfaatun zaidatun tapi bilang akidati awilah ini. Wasiat itu manfaatin masuk dan tidak tak kuno riba. Riba haramun
Berarti perbedaan usulnya itu harus dilihat. Iku fungsinya ngaji mukoron. Teman sing dibingono Faris ki apa? Wis kejawab kabeh Riz. Koyo emang aku mlebu mang menunggu keputusan dosen. Kita yang istri tadi ya. Ya apa bis? Bis terbesar, bis RI. Masih kurang gizi ya, kan Kayak ati ngerok rembelo bis. itu gizi. Ada manfaat yang kembali ke salah satu pihak dengan penyerahan. Cuman ini yang saya temukan tidak kemudian. Jadi sebenarnya gizi itu dipertimbangkan untuk melarang syarat. Jadi kan Dilarang syarat, wis. Kabeh enggak oleh pokoknya syaratnya enggak oleh, kabeh enggak oleh. Loh, ya sih. yang tadi loh, kan salah satu pertimbangan kita diperbolehkan adanya jual beli dengan syarat karena nanti ada manfaat yang diperoleh oleh salah satu pihak, manfaat lebih yang jarang. Enggak mesti. Wis fokus nang ngono lho, itu merusak syarat atau tidak, merusak rukun, merusak fundamental akad atau tidak. Ojo fokus nang kasus itu. Nah, tadi saya ketika dicontohkan seperti itu, ini loh yang dirusak, maklum. Bagaimana kita mengesahkan sesuatu yang syaratnya rusak? Maka ilzamu malam yalzam iku mang ya sama saja dalam kasus sholat tadi. Ya, saya mewajibkan diri saya untuk membayar kamu kalau kamu memerintahkan kalau kamu melaksanakan sholat nggak wajib karena tidak termasuk kategori iku mang. Maka di pembahasan malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib itu nanti ada pembahasan syarat lah. Pembahasan syarat itu ada adi akli syar'i. Nah, itu. Maka masabata bisyarti itu berarti mewajibkan syarat, itu berarti mensyaratkan, itu berarti sedang melakukan ilzamu malam yalzam. Nah, ilzamu malam yalzam itu diperbolehkan. Ya, ilzamu lam yalzam itu sebenarnya diperbolehkan dalam koridor. Lah, itu batasannya. Berarti kita tidak boleh untuk mutasyarek, meskipun di dalam muamalah pun kita nggak boleh mutasyarek. Mutasyarek itu ya mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan. Pesantren itu sering kali mutasyarek, wajib nong kayak kopi putih. Nah, tapi diperbolehkan kan? Karena ada maslahat di situ. Maslahatnya kembali kepada siapa? Kepada postingan dat. Postingan malah ketok api ngono pas wae waqiah. Saliyane di syuting ya wis arek pancet ngono. Nah, itu termasuk di marono di statusno kan digawe promosi. Itu termasuk hurur atau tidak? Membohongi keadaan kan ngono. Tidak menyampaikan apa adanya yang terjadi kan. Nah, berarti di situ ada hajatnya. Ghorornya adalah ghoror yasir. Nah, pas tepat ada orang yang nggak putih ngono kok masih ora syuting. Masih Pepsodent barangan ghoror yasir yo. Endi kanca muntune sing putih kaya di nek gak divinir ngono. Utawa rambute kancamu sing berkilau ngono. Keriting yo keriting ae ngono. Wis kon delok iklan kan horor sih sebenarnya. Endi awakmu tau ngombe sprit marono awakmu ora ambles ngono.
Tuh rasa-rasa rek ati mudhun lewat tangga ngombe sprit moro ambles tutuk kene ngono ngaji. Ngaji dengan segar ngono, enggak kan? Hah? Entah kamu ngemut permen moro dasimu munyer-munyer ngono ora kan ngono. Mangan mie. Ambek mesam-mesem. Wis goror kabeh iku. Sampuan awakmu mbesen ngutahe cangkrik kari mek didi sopo sing gawe ngono enggak ono kan awakmu sampean enggak ono wis ta. Ya. Semangat pagi kapal api semangat pagi. Ayo apa mari alai dah aduh. Kopi kapal api ada alai mana. Ya itu goror, maka nanti ada namanya goror, ada namanya gurur. Lah gurur itu kalau goror itu ya nggak ada hitungan yasir. Kalau gurur itu ada hitungannya. Maka bayul gurur, gururnya gurur yasir. Ya nggak sampai ke derajat goror. Goror tipis-tipis. Nah makelar, ya sepung pedagang iki lho. Makanya ucapan pedagang aku mas nggak ngepek badi blas. Mosok iku goro. Ya goro kan jelas. Jenenge wong dodol iku enggak kudu oleh. Wis iki gawe sampean wis. Orang gawe sampean, pokoke aku ngomong-ngomongan gawe sampean ya ngono. Sing teku wong sepur iki sampean ngono. Lagi aku enggak gawe sampean pisan lah ngono. Pokoke joko ndok sapa-sapa ya. Ya, apakah itu diperbolehkan? Nah, kita lihat gorornya itu yasir atau tidak. Mengelabuhi, dikatakan mengelabuhi itu disebut sebagai menipu atau tidak. Loh. Maka di situ ada batasan-batasannya. Ya, batasan-batasan iklan itu ada ngono. Ya. Membangun persepsi. Lah, pembangun persepsi marketer pertama atau apa itu jenenge? Dulu marketer itu hubungannya dengan komunikasi. Itu seingat saya Al-Mawardi sing aran anu iku lho apa iku jenenge sijine Ibnu Khaldun sama ilmu komunikasi iku jadi sumur itu ditulisi apa iku jenenge sumur bertuah ngono pokoknya tapi nggak ngoroi ngono lho saya lupa ditulis apa ngono akhirnya orang-orang itu ya membeli air sumur itu dengan sukarela ya mek gara-gara tulisan ya akhirnya disimpulkan bahwa narasi caranya bernarasi ya itu akan mempengaruhi seseorang ya ilmu komunikasi berarti ilmu salah satu di subnya komunikasi itu apa ya jenenge bukan memanipulasi bahasanya ngono membangun persepsi orang lain itu saya lupa namanya ya bukan manipulasi dalam komunikasi itu persuasi ya jadi melakukan persuasinya seperti apa ngono nah bahasa yang persuasif ini akan menggerakkan seseorang narasi persuasif akan menggerakkan seseorang itu apa persuasif itu nah itu pencetusnya yang teori lama itu yang dimunculkan itu saya lupa apa Al-Mawardi utawa nah, ya termasuk ulama fikih kok ya bukan Ibnu Khaldun pokoknya ulama-ulama ini sing koyo sejenis peneliti koyo sejenis Ibnu Khaldun ngono Ibnu Khaldun kan antropolog kan yang dimainkan ya ini komunikasi ilmu komunikasi. Lampu sudah kelelahan, kita selesaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam.